Halo, kembali lagi di IT Care. Di video kali ini kita akan share cara input data item, khususnya data obat di aplikasi Apotik dan Klinik 4.0. Jadi seperti biasa, kita masuk dulu ke aplikasinya. Untuk user dan passwordnya di sini masih default ya, admin. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi nanti sebelum kita melakukan transaksi di aplikasinya, itu baik transaksi penjualan maupun registrasi klinik, itu kita perlu dulu untuk input nama-nama item apa aja yang akan kita jual di apoteknya maupun yang akan kita jual nanti di kliniknya. Jadi itu pertama kita buka dulu di menu master data, kemudian pilih daftar data obat dan resep. Nah, di sini ada yang udah default untuk itemnya, itu admin klinik. Nah, ini masih kosong karena kita belum input untuk nama-nama item. Nanti kalau sudah banyak itu akan di sini banyak halaman. Jadi di sini kita klik tambah item baru. Nah, ini untuk tampilan data item baru. Jadi ada beberapa sub menu yang harus diisi, yaitu data umum, satuan, harga jual, potongan harga jual, lain-lain, dan di sini ada akunting juga. Baik, yang pertama kita isi dulu untuk data umumnya. Di data umum sendiri itu di sini ada beberapa tipe item. Nah, ini karena untuk judul video kali ini kita adalah input data item obat. Jadi kita pilih untuk tipe itemnya adalah data obat. Oke, di sini ada juga nanti tipe item yang lain seperti data resep, jasa, dan tindakan. Akan kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah data item obat dulu. Nah, di sini ada kode item. Untuk kode item ini kita isinya itu bebas ya. Entah itu apakah kita akan mengikuti kode item dari supplier atau mungkin ada kode ketentuan sendiri dari apotek kita atau klinik kita. Kemudian untuk nama itemnya di sini disarankan untuk namanya itu lengkap. Kalau bisa itu lengkap nama, ukuran, dan juga warna. Kemudian di sini ada juga jenis. Nah, ini default untuk jenisnya. Ada obat keras, ada obat bebas. Jadi nanti kalau misalnya ada obat ringan dan lain-lain, kita tinggal tambah aja. Kemudian selain jenis tadi, di sini ada juga kolom kategori. Jadi ada batuk, dalam, luar, pusing, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita mau nambah nih, misalnya contoh di sini kita tambah nyeri misalnya, itu kita tinggal tambah aja. Nanti akan muncul untuk nyeri. Kemudian di sini ada kolom merek, ini defaultnya kosong, kita bisa tinggal klik tambah aja untuk menambahkan nama-nama merek obat yang akan kita input data itemnya. Ini sifatnya opsional ya, jadi boleh diisi, boleh tidak. Untuk kolom raknya di sini opsional, kita boleh isi, boleh juga tidak. Namun jika di apotek kita menggunakan sistem penomoran rak, maka ini perlu diisi. Kemudian untuk kolom keterangan di sini juga opsional. Namun jika ada keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh kasir itu kita sebaiknya isi. Untuk status jual kita pilih masih dijual, dan untuk pilihan di sini metodenya untuk apotek sebaiknya pakai yang EVEO, expired first, expired out. Jadi item yang mendekati tanggal expired itu akan lebih dulu keluar di database. Kemudian lanjut kita perlu juga isi untuk submenu satuan. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi. Kita mulai dari satuan dasar. Satuan dasar di sini maksudnya adalah satuan terkecil dari item yang akan kita pakai. Misalnya kita ini input untuk asam mefenamat itu beli di suppliernya itu kotak, kemudian kita jual per strip. Jadi kan satu kotak itu isinya ada beberapa strip. Jadi di sini untuk satuan dasarnya itu kita isinya adalah strip. Nah, untuk harga pokok di sini kita tinggal hitung aja nanti. Misalnya untuk satu kotaknya harganya 34.000, kita tinggal bagi aja misalnya satu kotaknya itu isinya berapa strip. Nah, di sini jangan lupa untuk harga pokoknya itu kita hitung juga dengan PPN-nya kalau memang dia ada pertambahan PPN.
Untuk komisi sales itu opsional, kita bisa isi, bisa juga tidak, tergantung dari apotek kita apakah nanti saat penjualan item obat itu ada komisi tersendiri untuk salesnya atau tidak. Kemudian untuk daftar konversi ini juga opsional, kita bisa isi kalau misal yang kasus tadi, misalnya kita beli di supplier kota, kemudian di apotek kita itu jualnya per strip atau mungkin per tablet kayak gitu. Jadi itu kan ada sistem konversi harga. Tapi kalau misalnya kita belinya di supplier per strip, kemudian kita jual per strip, jadi untuk daftar konversi ini tidak perlu kita isi. Nah, untuk tabelnya ini sama, kita perlu isi satuan, konversi berapa, barcode-nya sama tadi opsional, kemudian harga pokok. Lanjut, kemudian di sini ada berat, volume atau isi dalam satuan dasar untuk racikan. Jadi misalnya di sini seperti item asam mefenamat, kalau misalnya nanti itu dijadikan obat untuk racikan, kita perlu isi di sini misalnya jumlah terkecilnya, satuan terkecil ketika dia diracik itu misalnya untuk ngeracik satu resep dibutuhkan asam mefenamatnya 1 strip, jadi kita isi 1 strip. Oke. Lanjut, kita ke submenu harga jual. Nah, di sini ada beberapa pilihan harga jual. Kita mulai dari harga jual suatu harga. Di sini maksudnya satu harga adalah ketika kita misalnya beli dari suppliernya itu per strip, kemudian kita jual juga ke customernya itu per strip. Untuk pemberian harga jual kita bisa mengisi di kolom persentase atau kita bisa juga mengisi di kolom nominal. Jadi salah satu aja yang dipilih. Jadi nanti ini untuk harga jualnya itu akan langsung sinkron. Ketika kita ngisi persentase langsung muncul nominalnya, ketika kita ngisi nominal akan langsung muncul persentasenya. Kemudian untuk harga jual berdasarkan jumlah. Di sini maksudnya adalah jika kita menjual data item obat itu ada batasan-batasan jumlah. Misalnya customer beli 1 sampai 5 strip, harganya misalnya 5.000, atau misalnya nanti ketika pembelian 6 strip sampai sekian strip itu harganya lebih murah lagi. Nah, jadi itu kita bisa pakai untuk yang berdasarkan jumlah. Nah, contohnya di sini misalnya kita mau kasih harga ketika customer beli 1 sampai 10 strip itu harganya 7.000, kemudian ketika customernya beli di atas 10 strip sampai nggak ada batasan, itu dia akan mendapatkan harga itu misalnya 5.500. Nah, jadi di sini kita bisa isi untuk batas-batasannya dan kita juga bisa pilih untuk satuan yang akan digunakan batasan-batasan jumlah. Lanjut, kemudian untuk harga jual level harga di sini maksudnya adalah jika kita menjual obat di apotek itu dengan level atau tingkatan-tingkatan harga tertentu. Misalnya di sini ada customer umum yang belanjanya cuma 1 kali kapan, itu dapat harga normal. Kemudian misalnya ada pelanggan yang misalnya 2 minggu sekali atau 3 kali seminggu itu belanja, itu ada potongan harga. Kemudian untuk karyawannya juga ada potongan harga lagi. Dan untuk dokter yang praktek mungkin akan dapat potongan lebih banyak lagi. Itu kan ada tingkatan-tingkatan dalam potongan harga. Nah, di sini kita bisa setting, misalnya tadi itu pelanggan umumnya kita kasih level 1, kemudian untuk pelanggan yang belanja tadi misalnya 3 kali seminggu itu kita kasih level 2, untuk karyawannya kita kasih level 3, dan untuk dokter atau reseller kita kasih aja level 4. Nah, itu di sini kita bisa pakai untuk yang level harga. Kemudian untuk yang terakhir itu harga jual berdasarkan satuan. Maksudnya berdasarkan satuan di sini adalah itu tadi, kalau misalnya kita beli di supplier itu dalam bentuk kotak, harus belinya kotak, sedangkan di dalam kotak itu ada isinya beberapa strip dan kita bisa jual ke customer itu nggak harus kotak, jadi kita jualnya ecer ke customer dalam bentuk strip, itu kita bisa menggunakan harga jual berdasarkan satuan. Nah, di sini untuk satuan paling atas kita isinya satuan terkecil. Misalnya tadi itu beli di suppliernya pak, kemudian di dalam satu pak itu ada beberapa pieces misalnya. Nah, di sini kita tinggal isi aja satuan terkecilnya, itu yang paling atas adalah pieces. Kemudian untuk harga jualnya kita tinggal setting aja berapa harga jual yang mau kita berikan ke pelanggan.
Kemudian kalau sudah harga piecesnya kita masukkan juga untuk harga paknya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara mengisi pilihan harga jual. Nah, oke, kalau sudah kita tinggal pilih aja untuk harga jual mana yang akan kita gunakan di apotek kita. Namun, jika misalnya kita menggunakan dua sistem harga, kita tinggal klik aja di kolom fleksibel itu tanda centang. Oke, selanjutnya untuk submenu potongan harga jual. Di sini untuk potongan harga jual opsional ya, kita isi. Kita boleh isi, boleh juga tidak kalau memang tidak digunakan. Namun jika digunakan, kita bisa isi di sini. Misalnya untuk goro pelanggan itu nanti kita akan kasih potongan berapa persen. Itu misalnya ada ketentuan misalnya potongannya 2% kah, dan seterusnya. Kita bisa tinggal isi aja di sini. Kemudian lanjut kita ke sub menu lain-lain. Di sini ada stok minimum, supplier, pajak include, dan gambar. Untuk stok minimum di sini itu fungsinya adalah sebagai pembatas. Jadi kalau misalnya di sini kita isi untuk stok minimumnya itu 10, maka nanti kalau di database stoknya itu adalah kurang dari 10 akan muncul pemberitahuan kalau stok kita di database itu kurang dari 10 gitu. Kemudian untuk supplier di sini opsional, kita bisa isi, bisa juga tidak. Namun jika kita order barang dari supplier berbeda-beda, lebih baik untuk kolom suppliernya kita kosongkan. Kemudian untuk pajak include-nya di sini kita isi aja, karena tadi untuk harga pokoknya itu include dengan pajak. Nah, kecuali kalau nggak sama pajak, kita tinggal kosongin aja. Untuk gambar di sini kita tinggal browsing aja gambar yang kita udah simpan. Kemudian yang terakhir di sini submenu accounting. Nah, ini pemberitahuan ya. Untuk defaultnya itu di sini sudah ada. Kalau ada pergantian kita bisa ganti. Nah, baru terakhir kita simpan. Di sini kalau udah simpan akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita pilih aja selesai input data item. Nah, ini sudah muncul nih untuk data item yang barusan kita input. Kita kan inputnya berdasarkan satuan. Jadi ada strip dan ada pak. Jadi di sini langsung muncul nih dua nama item. Padahal tadi kita inputnya satu. Kenapa? Karena tadi kita pakainya itu adalah harga jual berdasarkan satuan. Jadi ada konversi harga. Jadi aplikasi ini otomatis dia akan membuat konversian. Jadi antara item strip dan item pak di sini mereka itu sinkron. Jadi nanti ketika di penjualan yang berkurang adalah strip, maka jumlah stok di pak itu akan otomatis berkurang sendiri. Jadi nggak perlu lagi input nama item banyak-banyak kayak gitu. Oke, sekian untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami tetap semangat untuk buat video-video tutorial lainnya. Untuk kamu yang belum punya aplikasi dan mau order, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi.